Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatu Sa'diyah dengan nomor NIM 200311100037 dari kelas A Agroteknologi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan melakukan laporan praktikum bioekologi UPT acara simptomatik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari simptomatik. Simptomatik merupakan bagian dari fitopatologi yang menggambarkan, menyelidiki, membanding-bandingkan penyakit pada tumbuhan. Baik, selanjutnya saya akan mengidentifikasikan penyakit yang menyerang pada kacang panjang. Tipe gejala nekrotis yang terjadi pada kacang panjang. Penyakit yang menyerang kacang panjang pada kali ini yaitu mengalami gejala klorose atau menguning. Gejala serangan yaitu tanaman kacang panjang ditunjukkan dengan gejala mozaik, yaitu belang pada daun seperti pola warna kuning dan hijau pada daun, tulang daun hijau gelap, bercak, dan malformasi. Gejala mozaik yang disebabkan oleh infeksi BCMV berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa terjadi penebalan tulang daun atau vein banding pada daun-daun muda yang mengakibatkan jaringan sekitarnya mengalami klorosis berwarna hijau. Gejala berkembang menjadi klorosis warna kuning redup yang disertai dengan malformasi daun. Malformasi diawali dengan daun mengkerut sehingga daun bergelombang dan permukaan daun tidak merata. Tanaman yang terinfeksi menjadi kerdil sehingga menghambat masaknya polong. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala penyakit yang menyerang pada jeruk. Pada daun jeruk kali ini, gejala yang timbul yaitu gejala hiperplastis yang mengakibatkan gejala keriting daun. Hiperplastis disebabkan adanya pertumbuhan sel yang lebih dari biasanya. Pada daun jeruk ini mengeriting yang disebabkan karena pertumbuhan yang tidak seimbang. Gejala serangan yang pertama, melengkungnya daun dari tepi sampai ke atas, bentuk daun lebih kecil dari daun yang normal, tulang daun menebal, pembuluh daun menjadi bengkak dengan memendeknya ruas dan tangkai daun. Yang terakhir, pertumbuhan akan terhambat yang mempengaruhi hasil panen nantinya. Macam-macam atau cara pencegahan dan pengendalian. Yang pertama bisa dilakukan dengan pemupukan yang berimbang. Pupuk yang dilakukan dianjurkan yaitu pupuk organik. Kemudian yang kedua, melakukan sanitasi lingkungan, terutama pengendalian tumbuhan pengganggu atau gulma yang berdaun lebar dari jenis babadotan, gulma bunga kucing, dan ciplukan yang dapat menjadi tanaman inang virus. Kemudian dapat dilakukan dengan cara memangkas daun tanaman yang baru terserang dan kemudian sampai dimusnahkan. Cara selanjutnya yaitu mencukupkan kebutuhan air, karena penyakit ini akan bertambah berat bila kekurangan air. Bila terserang sebesar 15%, maka dilakukan penyemprotan secara selektif dengan pemberian pupuk daun anti keriting atau TOKA dengan dosis setengah sampai 2 gram liter air, dan juga diberikan pengasus atau numesin dengan konsentrasi 0,25. Namun tanaman jeruk yang saya analisis ini sudah terserang, namun kondisinya tidak begitu parah. Dalam artian penyakitnya belum menyebar
ke seluruh daun tanaman jeruk. Maka yang perlu dilakukan yaitu pemangkasan. Kemudian dilakukan penyemprotan dengan larutan minimal 2 kali, diulangi setelah 8 hari penyemprotan pertama. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.